Katakanlah misalnya Zaitun itu menawarkan, aku membebaskan SPP, anak-anak dari daerah-daerah Timur Tengah, anak-anak yang misalnya dari Asia ini, anak-anak misalnya dari Eropa belajar di situ. Kan luar biasa. Sehingga lalu diberi contoh oleh Al-Zaitun ini, Indonesia menjadi tempat tujuan belajar bagi negara-negara lain. Jadi kita lalu tidak, ini penting sekali untuk membangun kepercayaan diri. Hanya kita mesti harus mencari sumber perilaku itu sebetulnya dari mana yang mengakibatkan orang kok lalu nakal, saling jatuhkan, saling merendahkan, mencari menangnya sendiri, kan begitu kan? Lalu perilakunya dilihat lalu menjadi ganjil, itu dari mana? Itu dari hati itu loh sebetulnya. Sumber perilaku itu dari sini sebetulnya. Yang bisa memperbaiki yang ada di dalam hati. Peranan orang tua penting, peranan lembaga pendidikan penting, peranan masyarakat juga penting. Tapi ada satu lagi yang lebih penting, adalah pendidikan ruhani ini loh. Ini harus diperkuat sebetulnya itu. Ruhani kita yang disebut dengan iman. Nah, kaitannya misalnya organisasi yang namanya MUI, ya kan? Kalau anak-anak saja sudah kita ajarin berbeda-beda adalah hal yang biasa, kan begitu. Maka MUI ini juga harus menjadi payung untuk semua, untuk melindungi semuanya ini. Kalau berbeda maka diajak untuk berdialog. Toh Mas, bangsa Indonesia itu tokoh-tokohnya kan pintar berdialog. Silaturahmi menjadi dari dulu ya. Iya, silaturahmi menjadi kata kunci gitu. Jangan lalu bertikai di ruang publik. Maka coba untuk kerukunan begini ini. Orang-orang kan hanya baru bicara tentang dialog, gitu kan? Orang baru bicara tentang apa itu namanya itu. Saling menghormati kan itu kan. Saya sudah saling menghargai. Itu ada gubernur Sulawesi Utara itu, Sinyo Harisarundayang itu kan gubernur Sulawesi Utara di Manado, ya Kristen. Saya kasih gelar Dr. Honoris Causa, kan lebih tinggi ya, lebih berbobot memberi gelar Dr. Honoris Causa daripada hanya beri salam. Kan begini toh, banyak orang mengatakan bahwa mendidik itu kan seni, art, gitu kan? Betul. Kalau itu seni, jangan terlalu banyak diatur. Sejak dulu pendidikan itu diatur dan itu sentral. Apa-apa diatur, gurunya diatur, kurikulumnya diatur, buku-bukunya diatur, bahkan cara mengajarnya diatur. Akhirnya kan tidak seni, rasa seninya kan hilang, nuansa suasana seninya kan hilang. Kalau suasana seni hilang, kan lalu tidak menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Log is Files. Kita balik lagi ke Malang, Jawa Timur. Ke tempat yang memang homey banget ya. Kami merasakan hal-hal yang tidak kami rasakan di tempat lain kecuali di rumah ini, di Malang. Tadi saya lupa nama kecamatannya apa, tapi nanti tanya dengan Lowok Waru. Lowok Waru ya. Oh, Lowok Waru apa sih? Tunggul Wulu. Jalan Sasando. Oh, oke. Jalan Sasando sudah pasti ya. Anda loggers bisa nebak. Betul, saya sedang berada di kediaman Profesor Imam Suprayogo. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Semakin cerah. Kalau bahasa anak sekarang kinclong, glowing. Alhamdulillah, sudah tua. Umurnya sudah 74 tahun. 74. Belum. Oh, kalau kata Syekh Panji Gumilang, hidup itu dari usia 70 tahun. Berarti Prof baru 4 tahun, Prof. Live pensiunnya baru 4 tahun. Oke, Prof, Log News hadir lagi di sini. Makasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Prof terus mau kita ajak diskusi. Alhamdulillah. Tentang kondisi yang kami melihat, tim Log News melihat, ini kayaknya sudah bukan Indonesia. Dari kasus-kasus atau perkara-perkara yang saya sendiri ngeri banget ngelihatnya. Entah kita menyalahkan medsos, teknologi, atau kita menyalahkan para orang tua, atau kita menyalahkan anak itu sendiri. Ya. Prof tahulah ketika ada perkara atau permasalahan yang
bos rental itu dipersekusi sampai meninggal. Oke. Kemudian ada yang walaupun ini kasus 8 tahun. Ya. Vina yang di Cirebon ya. Terus belum lagi kasus-kasus tawuran. Ada yang pokoknya macam-macam. Ini lewat keprihatinan tersebut saya pengen diskusi dengan Prof. Sebenarnya ini ada apa? Terus kenapa kok seperti itu? Yang bikin anehnya ketika ada ormas agama, ya kan, organisasi agama itu diberikan privilege oleh pemerintah, dikasih tambang. Saya kok jadi berpikir nanti akan ada sebuah dialog, ditanya, Kiai mau kemana? Oh, saya mau ke tambang, katanya. Oh gitu, Kiai mau ke tambang ya. Terus Kiai nanya, kalau Ana mau ke tambang, kata Kiai, antum mau kemana? Ya mau ikut Kiai lah. Kan biar gimana umat mengikuti Kiai. Kiai nanya lagi, terus yang jagain masjid siapa? Itu kan prihatin ya, Prof. Ini sebuah cerita entah yang dibikin atau gimana, pengalihan isu atau gimana. Itu. Nah, ketika Prof menyimak tadi apa yang saya ceritakan, yang saya curhatkan lah ke Prof. Singkatnya Prof melihat ini sebagai fenomena apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat ada keanehan-keanehan, ada sesuatu yang di luar nalar kita, yang kita anggap sebagai hal yang menyimpang, ada kenakalan anak-anak dan juga kenakalan orang tua, kan. Itu sebetulnya hal biasa kok dalam kehidupan ini. Hal biasa ya? Hal biasa. Dulu ketika Nabi Adam itu masih bersama anak-anaknya, kita kan sering dapatkan cerita itu antara Habil dan Qabil. Iya, betul. Itu kan sudah saling bunuh-membunuh. Padahal ketika itu, dunia itu kan hanya miliknya sak keluarga itu. Belum seperti sekarang kan, ya, tambang menjadi rebutan, air menjadi rebutan, semua kan baru. Dunia ini masih milik dia, masih sudah bunuh-membunuh. Karena itu sebetulnya itu adalah hal-hal yang bisa dipahami. Hanya kita mesti harus mencari sumber perilaku itu sebetulnya dari mana yang mengakibatkan orang kok lalu nakal, saling jatuhkan, saling merendahkan, mencari menangnya sendiri, kan begitu kan? Lalu perilakunya dilihat lalu menjadi ganjil. Itu dari mana? Itu dari hati itu loh sebetulnya. Sumber perilaku itu dari sini sebetulnya. Kalau kita mempelajari manusia secara utuh ya, manusia itu siapa sebetulnya, itu menjadi paham kok. Hanya seringkali manusia sendiri itu tidak dipahami. Siapa sih sesungguhnya diri manusia itu? Manusia itu kan ada dua unsur ya. Unsur jasmani, ada unsur rohani. Unsur zahir dan unsur batin ya. Nah itu kan. Nah kedua unsur ini mestinya tatkala kita menjadikan orang baik, apalagi di pendidikan, itu harus dipahami. Karena itu lalu siapa sebetulnya yang harus dididik? Tatkala ingin menjadikan manusia itu baik, yang diperbaiki apanya? Kan itu. Perilaku itu kan memang ada pengaruh dari sosial politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya itu. Tapi sebenarnya juga ada kekuatan yang sangat dominan yang berpengaruh adalah yang ada di dalam dada masing-masing ini. Manusia itu sendiri sebetulnya memang ada dua potensi untuk menjadi baik dan potensi untuk menjadi baik dan menjadi jahat. Itu memang ada seperti itu, dan itu sejak lahir. Manusia di mana saja itu memang seperti itu. Ya. Oke, Prof. Saya tertarik dengan penjelasan Prof tadi. Tapi saya kok bertanya gitu loh. Ketika Prof bilang, ini kan sebenarnya sudah dari zaman dulu. Zaman Nabi Adam. Ketika Qabil dan Habil. Kemudian, apakah hal tersebut bisa dijadikan sebuah penjelasan?
Saya kira bisa itu, bahwa manusia itu adalah seperti itu. Hanya pertanyaannya adalah bagaimana memperbaiki masyarakat itu kan. Bagaimana memperbaiki masyarakat itu. Apa cukup bisa lewat pendidikan ya Pak, dengan kurikulum itu kan begitu. Apa bisa dengan misalnya diberi contoh oleh orang tua gitu kan. Bagaimana keluarga bisa di tetangga ya bisa-bisa saja, tetapi sebenarnya kalau tidak benar, maka juga menjadi gagal sebetulnya itu. Yang bisa memperbaiki yang ada di dalam hati. Peranan orang tua penting. Peranan lembaga pendidikan penting. Peranan masyarakat juga penting. Tapi ada satu lagi yang lebih penting. Adalah pendidikan ruhani ini loh. Ini harus diperkuat sebetulnya itu. Ruhani kita yang disebut dengan iman. Iman itu kan ada kepercayaan Allah yang ada pada diri masing-masing orang, itu harus diperkuat agar dia bisa memimpin hawa nafsu yang ada pada tubuhnya itu. Dan itu adalah agama. Agama itulah sebetulnya yang harus diberikan, diperkokoh. Tapi tidak berarti bahwa lalu saya mengusulkan semua mata pelajaran itu agama semua, tidak begitu. Yang bisa memperbaiki ini adalah hidayah, tetapi lalu guru harus mengenalkan siapa sebetulnya diri anak-anak didik itu, sehingga dengan diri anak-anak menjadi mengenal dirinya itu sebetulnya siapa, akhirnya anak itu kan bisa tahu tentang dirinya. Problem kita ini kadang-kadang kan juga kita diajari banyak orang, diajari tentang lingkungannya luas, tapi tidak diajari siapa sih sebetulnya diri kamu ini, diri anak-anak itu, dari peserta didik itu. Padahal sebetulnya kita juga sadar bahwa orang yang paling jelek itu kan orang yang tidak tahu dirinya sendiri. Ya disebut dengan tidak tahu diri. Untuk mengenalkan siapa sebetulnya diri, itulah agama sebetulnya. Kalau saya dan Prof bicara agama mungkin bisa saling memahami, ya, karena kita beragama yang sama, dengan panutan Nabi yang sama. Sebuah kekhawatiran ketika kita bawa penjelasan tentang agama ini ke ranah publik. Saya kira untuk kasus di Indonesia tidak ada persoalan. Di Indonesia kan sudah diakui ada berbagai macam agama. Makanya kalau saya ditanya bagaimana cara memperbaiki anak-anak didik kita ke depan, maka saya pesankan, dekatkan anak-anak dengan kitab suci. Apapun kitab sucinya. Apapun kitab sucinya. Yang Islam Quran, yang Kristen Katolik Injil kan itu kan. Begitu juga yang Yahudi misalnya kan, itu kitab sucinya. Hindu Buddha kan juga punya kitab suci. Dekatkan anak-anak itu dengan kitab suci. Yang kedua, dekatkan dengan tempat ibadah. Jangan ngomong lalu dekatkan dengan masjid, karena kita negara Pancasila. Yang Islam dengan masjid, gitu kan? Yang Kristen dengan gereja, yang Hindu Buddha dengan tempat ibadah mereka kan itu kan. Yang ketiga, dekatkanlah anak-anak dengan pemuka agamanya. Pemuka agama menjadi penting. Karena itu kalau Pak Nasution tadi katakan dengan menyindir saya, kiainya, ulamanya pergi ke tambang tadi. Iya kan? Anak-anak itu harus kita dekatkan dengan tiga ini. Nggak ketambang ya, nggak ketambang. Iya, kan begitu. Nah, Prof, sorry. Saya semakin pengen ngulik Prof nih ya. Kayaknya sekarang di episode yang keberapa nih, saya ingin yang benar-benar ada perdebatan, tanda petik. Prof, kalau bahasanya begitu, kan tadi Prof, kiai itu atau ustadz itu atau ulama itu nggak semuanya sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci masing-masing. Dan kita sama-sama tahu ketika sebuah organisasi ulama, ya katakanlah inisialnya MUI gitu. Oh, bukan inisial. Itu pun mempersekusi gitu ulamanya sendiri. Dan di situ Syekh Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah dinafikan. Doa dari Muhammad atau Rasulullah saat itu bahwa Al-Quran tidak digunakan kembali, itu sudah jelas. Nah, ketika bicaranya disatukannya dengan agama,
bukan yang tadi kita katakan dasar negaranya, yaitu Pancasila, ini akan bentrok nggak sih Prof gitu loh. Anak saya berguru dengan Prof, ya kan, yang bukan Kiai Tambang. Terus ada anak tetangga saya berguru dengan anak Kiai Tambang, gitu. Ini sama-sama gitu loh, ini sama-sama. Terus gimana Prof menjelaskannya? Sebetulnya kan begini, yang namanya agama itu sendiri selain berbeda. Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada macam-macam kan, Konghucu kan. Tapi di dalam agama sendiri juga ada aliran-aliran kan. Ada organisasi-organisasi. Ada Muhammadiyah kalau Islam. Ada Muhammadiyah, ada. Saya ingin mengatakan bahwa di dalam memahami agama pun juga bisa berbeda-beda kayak begitu. Maka tatkala kita mengajarkan kepada anak-anak tidak saja hanya berbeda agama, tapi juga berbeda paham keagamaan. Makanya lalu ada yang sifatnya yang pokok, yang dasar, tidak boleh berbeda. Seperti misalnya Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad, Qur'annya ini, kiblatnya ini. Tapi kan ada hal-hal yang sifatnya furu'iyah, yang cabang-cabang itu, yang itu berbeda-beda itu. Maka di dalam menghadapi kayak begini ini, anak-anak pendidikan kita itu harus kita tunjukkan bahwa berbeda seperti itu adalah hal biasa. Dan di Indonesia ini sebetulnya itu juga sudah terjadi setiap tahun. Katakanlah misalnya tentang penentuan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha kan itu, mulai puasa, mengakhiri puasa kan gitu kan. Itu kan sudah sejak lama gitu kan. Nah ini harus diperkenalkan pada anak-anak bahwa itu sebetulnya perbedaan itu hanya berbeda dari sisi hal-hal yang sifatnya cabang, hal-hal yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya adalah ijtihadiyah itu kan, itu beda, ada apa-apa. Makanya kita juga harus toleran di situ. Nah, kaitannya misalnya organisasi yang namanya MUI, ya kan? Kalau anak-anak saja sudah kita ajarin berbeda-beda adalah hal yang biasa, kan begitu. Maka MUI ini juga harus menjadi payung untuk semua, untuk melindungi semuanya ini. Kalau berbeda maka diajak untuk berdialog. Toh Mas, bangsa Indonesia itu tokoh-tokohnya kan pintar berdialog. Silaturahmi menjadi dari dulu ya. Iya, silaturahmi menjadi kata kunci gitu. Jangan lalu bertikai di ruang publik. Tetapi para tokoh-tokoh ini harus tahu ngikuti zaman dulu ya, waktu saya masih di desa. Ada hal-hal perbedaan jangan diomongkan di muka umum atau di masjid, tapi diselesaikan pada saat malam hari, tengah malam, anak-anak sudah pada tidur kan gitu. Orang tua zaman dulu di desa-desa itu kalau menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu yang melibatkan nanti ada konflik, maka diselesaikan tengah malam. Nah sekarang tidak cari waktu itu sepi, yang tidak dengar orang, malah ditulis di medsos. Akhirnya jadi konflik. Ya. Wadahnya kan begitu ya. Jadi para ulama-ulama itu apa salahnya itu kan bersilaturahmi kan begitu. Antara misalnya si Muhammadiyah dengan tokoh-tokoh NU, dengan Al-Wasliyah, dengan Jamiatul Islamiyah dan Al-Ittihadiyah, kan begitu, tarbiyah Islamiyah banyak-banyak itu. Dan itu sebetulnya sudah ada di MUI itu. Nah ketika ada di MUI itu, mestinya yang dari sekian banyak ini menjadi wadah untuk berdialog. Jangan saling menyalahkan. Anak kecil aja tidak boleh saling menyalahkan, kok malah ulamanya saling menyalahkan. Ya, kuncinya adalah dialog. Ketika kata dialog ini sudah dianggap bahasanya adalah rembukan atau ijtima. Beberapa waktu lalu kita tahu MUI telah mengeluarkan ijtima bareng atau bersama dengan para ormas-ormas yang lain tentang salam. Prof pasti mendengar ini. Banyak respons akhirnya, terutama dari BPIP, akan cenderung mengatakan bahwa MUI itu tidak layak mengatakan bahwa salam antar agama atau apapun itu seperti itu karena kita negara Pancasila. Prof sendiri melihatnya bagaimana? Kalau saya, ya tentu saya harus menjawab berdasarkan pengalaman saya. Sebagai rektor. Saya dulu sebagai dosen, sebagai rektor. Yang merangkul semua. Bahkan waktu itu ketika saya memulai membangun kampus UIN itu, anak buah saya, para dosen-dosen yang saya ajak untuk menggerakkan kampus, saya suruh studi banding. Studi banding saya larang ke perguruan tinggi Islam. Tak kasih uang, tak kasih mobil, kendaraan kan.
tak kasih waktu 10 hari atau 2 minggu, lebih tidak apa-apa, tapi pergilah ke perguruan tinggi non-Islam. Tak suruh ke Petra Surabaya, ke Widya Mandala, di Semarang itu, lalu di Bandung, Universitas di Bandung itu yang gede itu. Iya. Kristen, Katolik. Betul, iya. Lalu Atmajaya itu kan, Jakarta, ke UKI, kan. Parahyangan ya, di Bandung itu ada Parahyangan. Iya, mereka tuh. Dengan begitu lalu mereka wawasannya menjadi luas kan. Akhirnya lalu pulang, wah kita ini sebetulnya bisa belajar banyak kepada orang yang berbeda. Ya kalau belajar kepada yang sama untuk apa, tak bilang gitu. Ya harus kepada yang berbeda dong, tak bilang gitu. Maka coba untuk kerukunan begini ini. Orang-orang kan hanya baru bicara tentang dialog, gitu kan. Orang baru bicara tentang saling menghormati kan itu kan. Saya sudah saling menghargai. Itu ada Gubernur Sulawesi Utara itu, Sinyo Hari Sanundayang itu kan Gubernur Sulawesi Utara di Manado, ya Kristen. Saya kasih gelar Dr. Honoris Causa. Kan lebih tinggi ya, lebih berbobot memberi gelar Dr. Honoris Causa daripada hanya beri salam. Baik, gini Prof, sorry. Gitu kan? Ya, saya lebih seru pengen biar ini Prof. Tapi kan itu Prof dalam kondisi memberikan sebuah kepercayaan kepada non Muslim atau non Islam istilah sekarang ya. Tapi yang jadi kendala saat ini adalah mengucapkan salam Prof gitu. Makanya itu lebih serius mana ya? Hanya sekedar mengucapkan salam, saya itu sampai memberikan penghargaan ya Pak. Lalu apa akhirnya? Ketika saya menjadi rektor itu, saya sering kali diundang. Perguruan tinggi Kristen, perguruan tinggi Hindu, perguruan tinggi Buddha. Sampai saya itu tahu kok, jumlah perguruan tinggi Kristen itu berapa di Indonesia yang negeri. Itu ada 8, mulai dari Tarutung, yang ada di Medan sana kan. Lalu Palangkaraya. Kalimantan. Lalu ada di Tanah Toraja. Lalu ada di Ambon, lalu ada di Manado. Lalu ada di Setani, lalu ada NTT, kan 8. Yang Hindu ada berapa? Ada 4, mulai dari Palangkaraya. Lalu di Bali itu ada 2, ya satu ada di Mataram. Buddha itu ada 2, ya di Wonogiri, ya satu di Tangerang, di mana itu? Di Tangerang, kalau tidak salah di Jakarta itu. Sampai tahu saya itu. Kenapa? Saya sering kali diundang, bahkan mereka itu juga, karena saya juga memberikan solusi-solusi, saya menjalin kerjasama. Dulu kan ada yang namanya program sertifikasi dosen. Semua sertifikasi dosen untuk perguruan tinggi agama yang berbeda-beda itu ke UIN Malang coba. Berkas-berkasnya dikirim ke UIN Malang untuk diteliti. Saya tidak minta, mereka yang meminta kepada UIN Malang itu. Saya waktu itu malah tanya, kenapa kok tidak saling teman-temannya sendiri yang seagama. Saya lebih suka ke tempatnya Prof Imam. Apa kelebihan saya? Di tempat Prof Imam itu jujur kayaknya, objektif deh Pak. Itu kan sebuah pembelajaran yang luar biasa. Kalau saya lalu dinilai oleh teman-teman yang non-agama, yang non-muslim gitu kan, betapapun saya kan juga harus menghargai mereka. Apalagi kita diikat sebagai sebuah bangsa Indonesia ini. Karena itu sebetulnya ini adalah sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Dan hal yang seperti ini hanya ada di Indonesia sebetulnya. Yang sukunya begitu banyak, berada di tempat-tempat pulau-pulau yang berbeda-beda, adat istiadatnya berbeda-beda, kok lalu bisa bersatu di tengah-tengah yang berbeda-beda termasuk agamanya kayak begini. Karena itu saya juga berambisi kan, bagaimana agar Indonesia itu dalam soal tertentu misalnya dari sisi agama, agar suatu saat menjadi tempat tujuan belajar anak-anak dari berbagai belahan dunia. Termasuk tadi saya ngomong-ngomong bagaimana kalau si Al-Zaitun itu dia memberikan contoh. Misalnya setiap tahun memberi beasiswa 100 orang untuk anak-anak dari luar negeri belajar di Al-Zaitun, 100 orang. Katakanlah misalnya yang dibebaskan hanya SPP sama si tempat tidur, yang lain-lain suruh biaya sendiri sesuai dengan kemampuan Al-Zaitun. Katakanlah misalnya Al-Zaitun itu menawarkan, aku membebaskan SPP anak-anak dari daerah-daerah Timur Tengah, anak-anak yang misalnya dari Asia ini, anak-anak misalnya dari Eropa belajar di situ. Kan luar biasa. Sehingga lalu diberi contoh oleh Al-Zaitun ini, Indonesia menjadi tempat tujuan belajar bagi
negara-negara lain. Jadi kita lalu tidak, ini penting sekali untuk membangun kepercayaan diri. Kita ini seolah-olah kan serba rendah. Beli celana aja kalau dari luar negeri merasa hebat gitu kan. Beli jaket saja kalau dari luar negeri hebat. Beli alat-alat itu elektronik kalau luar negeri misalnya hebat, harganya mahal. Ya. Akhirnya itu semua menjadi bangga ketika itu dari luar negeri. Kita sekolah misalnya ke Yaman, kita sekolah lalu ke Sudan, kita sekolah ke Maroko, kita sekolah Aljazair, kita sekolah Saudi Arabia belajar agama. Kenapa tidak ke Indonesia? Itu pikiran saya. Itu dipelopori oleh satu di antaranya misalnya Al Zaitun. Kan luar biasa seperti ini. Ya, betul. Dan saya ingat betul ketika memang Syekh Panji Gumilang, Mahat Al-Zaitun itu di podcast saya yang pertama, Syekh mengatakan bahwa berdua beliau bercerita, Syekh dan kawannya, yang satu berangkat ke luar negeri, Syekh tetap di sini. Ya, ketika kembali dan bersatu lagi, saya cuma bilang, kita sama-sama ya, antum bisa bahasa, saya juga bisa bahasa. Terus ngapain antum ke sana? Gitu. Seolah kok tidak menghargai bangsa itu sendiri. Oke. Kembali, Prof. Saya melihat apa yang Prof bangun saat itu, ya, membangun sebuah toleransi, membangun sebuah penghargaan kepada masyarakat eksternum, ya kan Prof, masyarakat eksternum katakan Islam, itu sudah terbentuk sebenarnya. Nah, ketika ada permasalahan atau persoalan yang dibuat sendiri oleh internal Islam sendiri dengan saya melihatnya gaya-gayaan lah, salam harus yang seperti apa. Itu kita tahu juga kan sebenarnya dari pemerintah sendiri ketika berpidato. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan lain-lain. Prof merasa ini ada apa, Prof? Ketika Prof sudah bangun, sedih nggak sih? Saya sudah membangun lo dulu gitu, membangun sebuah interaksi yang baik gitu. Ya even ya, walaupun skup yang Prof bangun waktu itu kecil dan mungkin waktu juga belum ada medsos mungkin ya. Jadi belum terpublish dengan masif, dengan luas. Nah, Prof melihat Prof sebagai orang yang juga merangkul dengan menghargai sesama manusia, katakan seperti itu. Sekarang ada kondisi seperti ini. Apa yang Prof rasakan? Kalau menurut hemat saya ini memang harus semakin disadari ya, ditekankan oleh kita semua bahwa kita ini adalah masyarakat majemuk, masyarakat dari sisi suku, dari adat istiadat, dari bahasa, dari sisi agama yang berbeda-beda, dan kita harus hidup di tengah-tengah yang berbeda-beda seperti itu. Karena itu menurut hemat saya kalau hanya sekedar salam, ya kan, hal-hal semacam itu menurut saya tidak perlu diperbesar gitu kan. Tapi menjadi alami gitu. Dan memang harusnya seperti itu. Dan tidak dimasalahkan kok di tengah masyarakat sebetulnya. Masyarakat kan juga tidak mempermasalahkan. Dipermasalahkan itu lalu kemudian menjadi tajam. Kadang-kadang masyarakat itu sudah hidup di masyarakat itu kan lebih pintar daripada pemimpin-pemimpin yang di kelas tinggi sana itu. Iya, karena dia berhadapan dengan langsung. Berhadapan dengan langsung. Oke. Karena itu kalau menurut hemat saya ya, kita harus menyesuaikan. Kita selalu sehari-hari ngomong masyarakat plural, masyarakat majemuk, masyarakat yang berbeda-beda. Inilah harus dijadikan sebagai dasar bahwa kita memang berbeda seperti ini. Ya kan? Karena kita ini kan juga kita kan harus menghargai antar manusia seperti ini kan. Oh, contohnya saya dengan menghargai begini juga tidak ada masalah. Malah keuntungan yang saya peroleh dari situ. Kita lalu bisa saling fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba kepada kebaikan kan itu kan. Seperti yang saya contohkan tadi tatkala saya membangun kampus. Iya, setuju. Dan juga yang itu yang si Panji Gumilang, saya Panji Gumilang sebetulnya kan ingin apa itu namanya, menjadikan lembaga pendidikannya itu menjadi lembaga pendidikan yang anak-anaknya nanti sadar hidup secara majemuk di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Dan ini menurut saya harus dianggap menjadi sebuah kekayaan kita. Jangan lalu kita itu menghargai diri sendiri saja tidak bisa.
Apalagi apa saja kita itu lalu menghargai orang lain. Bagaimana orang lain akan menghargai kita kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri? Karena itu ini ada sesuatu yang keliru menurut saya bangsa ini. Bangsa ini sebetulnya sudah hebat, sudah punya budaya yang begitu bagus ya, adat istiadat yang begitu bagus. Tapi kita seringkali suka melihat luar yang lebih bagus lagi, padahal nyatanya juga tidak. Oke. Kan begitu sebetulnya itu. Ya, Prof tadi bilang masyarakat tidak pernah mempermasalahkan soal salam. Dan ketika ada ijtima itu, Prof sebagai pemuka agama, Prof sebagai pendidik, urgensinya sehingga diijtimakan antara MUI dengan beberapa ormas. Prof melihat ada apa? Menurut hemat saya, seharusnya tidak usah ya, yang begitu diformalkan, agar jangan menjadi gaduh, gitu kan? Agar menjadi gaduh. Mestinya tokoh-tokoh Islam itu tunjukkanlah bahwa Islam itu bagus. Sementara itu kan baru diomongkan bahwa Islam itu indah, Islam itu bagus, Islam menyelamatkan. Tapi kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak sebagus apa yang diomongkan. Contoh kecil misalnya, sebelah saya kan rumah saya kan ada masjidnya nih. Oke. Saya kan tahu di sebelah sana kan masih perkampungan deh, sebelah sungai sana kan masih perkampungan. Ya. Saya lihat orang-orang ini karena kebiasaannya mandi di pinggir sungai itu kan tidak berubah-ubah sejak dulu. Dulu memang bersih, tapi sekarang kan sudah kotor. Iya. Perubahan dari bersih menjadi kotor itu kan pelan-pelan. Oke. Sehingga ketika sudah menjadi kotor itu tidak terasa mereka itu. Kalau saya ingatkan, gitu kan, mereka juga marah kan. Oke. Tak larang untuk menggunakan di pinggir kali itu. Ya. Maka di sebelah masjid itu tak bangun itu kamar mandi. Ada yang laki-laki, ada 3 kamar mandi yang bagus. Kayak belah ini kamar 36, ada 6. Yang 3 untuk laki-laki, yang itu. Baru setelah itu tak omongi, bapak-bapak, ibu-ibu, janganlah mandi di pinggir sungai itu. Mandilah saya buat kamar yang sudah saya buatkan. Tak buatkan itu bor 40 meter itu sehingga airnya itu tidak pernah kekurangan kan itu di situ itu. Bang Nasution bisa lihat itu. Nah, orang juga bilang gitu kan. Abah, manggil saya kan Abah. Tidak semua orang di sini ini yang terbiasa pergi ke masjid gitu kan. Kok lalu dibuatkan kamar mandi seperti itu. Ini bukan urusan masjid, tapi ini adalah urusan mandi. Siapa saja yang mau mandi di sini, tapi gitu kan. Masa lalu saya harus mengumumkan bagi orang-orang yang terbiasa mandi ya? Ya, itu kan contoh, ya kan? Itu kan contoh. Okay. Masa saya batasi bagi teman bapak-bapak, ibu-ibu yang terbiasa ke masjid mandinya di sini, yang tidak kan ya tidak begitu. Oke, diskriminasi jatuhnya. Iya, ya. tapi mereka kan ngomong sama saya, gimana Bah gitu kan. Ini ada orang yang belum terbiasa ke masjid. Enggak apa-apa, ini urusan mandi, bukan urusan masjid. Kan senang mereka jadi situ. Oke. Masa lalu ada urusan mandi saja lalu dicampur dengan urusan-urusan yang seperti ini. Oke. Dan mereka lalu kan menunjukkan bahwa kita ini lalu jadi baik, itu kan. Tanpa diomongkan baik sudah baik sendiri kan itu kesan mereka. Artinya ada yang menginisiatif ya Prof? Iya, harusnya inisiatif. Lah itu kan begini, kan jadi masyarakat itu kan begitu. Jadi ini gerakan itu bisa gerakan bersama sebetulnya itu kan. Nah, itu kan, apalagi hanya sekedar salam kalau itu dipusatkan kayak gini jadi ribut akhirnya berbeda antara NU sama MUI kan begitu. Oke Prof. Sekarang saya mau coba dari perspektif Prof sebagai pendidik yang sudah puluhan tahun, yang sudah membangun kampus-kampus, bahkan membangun kampus menjadi kampus yang berbeda. Ya Prof ya, kalau Prof cerita di podcast saya yang pertama kedua itu kan saya membangun kampus ini, wah tantangannya banyak. Sebagai seorang pendidik, walaupun Prof sudah merasa pensiun belum sih sebagai pendidik? Rasa-rasanya belum, masih disuruh ngajar. Oke, siap. Mungkin secara ruhnya Prof juga belum ya pensiun, karena memang dasarnya Prof adalah ingin selalu mendidik bangsa gitu ya. Nah, ketika masuk kepada pendidikan saat ini, ya Prof ya, di medsos, di TV-TV mainstream gitu kan, kecuali Lokus TV, karena kami tidak menyiarkan hal-hal yang kekerasan. Menyangkut pendidikan yang berlaku sekarang,
bahkan diprotes oleh anggota DPR yang menghabiskan uang triliunan, tapi kenyataannya seperti ini, mengubah kurikulum dan lain-lain. Bahkan ada satu profesor muda yang mengatakan Indonesia ini kebingungan karena selalu merubah kurikulum gitu. Terus akhirnya outputnya adalah tetap aja gitu, antar pelajar. Bahkan terakhir itu saya melihat ada sekolah dasar sudah tanda petik mengikuti kakak-kakaknya tawuran. Sisi pendidikan apa selain agama loh Prof? Ya selain agama yang tidak diterapkan oleh lembaga pendidikan saat ini. Kan begini toh, banyak orang mengatakan bahwa mendidik itu kan seni, art, gitu kan? Betul. Kalau itu seni, jangan terlalu banyak diatur. Sejak dulu pendidikan itu diatur dan itu sentral. Apa-apa diatur. Gurunya diatur, kurikulumnya diatur, buku-bukunya diatur, bahkan cara mengajarnya diatur. Akhirnya kan tidak seni, rasa seninya kan hilang. Nuansa suasana seninya kan hilang. Kalau suasana seni hilang kan lalu tidak menarik. Makanya lembaga pendidikan juga tidak menarik lagi. Karena itu pemerintah itu sebetulnya berilah kepercayaan kepada para guru, berilah kepercayaan kepada para dosen, para guru besar itu. Kalau terlalu banyak diatur, coba sampean misalnya kita melatih nari, lalu kemudian kita melatih nyanyi, lalu sampean teratur bahwa nanti kamu harus nengok sini, harus gini, suaranya harus gini, kan malah jelek. Terlalu banyak diatur inilah sebetulnya itu yang menjadikan pendidikan kayak begini. Akhirnya lalu mengikuti hal-hal yang sifatnya formal. Orang takut kalau menyimpang sedikit, padahal justru menyimpang itulah di situ ada kelebihan. Padahal mestinya itu guru itu, kepala sekolah itu harus diberikan kepercayaan. Masa kepala sekolah itu tidak dipercaya? Dulu tuh waktu masih ada ujian nasional, kepala sekolah kok tidak dipercaya? Kepala sekolah itu tidak dipercaya untuk menjaga soal sampai lalu harus dititipkan kantor polisi. Apa jadinya negeri ini kalau kepala sekolahnya sudah tidak dipercaya? Iya. Tidak sadar bahwa itu ada kesalahan yang sangat fatal. Mau kepala sekolah kalau sudah tidak dipercaya hanya jaga soal. Ya memang ada penyimpangan-penyimpangan, tapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu karena tidak dipercaya itu. Justru karena tidak dipercaya itu lalu menyimpang. Kan begitu sebetulnya itu. Makanya ketika saya menjadi rektor waktu itu, saya berusaha gitu ya, diam-diam ya, tidak menggunakan banyak petunjuk-petunjuk dari pusat. Kurikulum saya buat sendiri, gitu kan? Sistemnya saya buat sendiri. Misalnya saya kan sedih. Wah, anak-anak itulah sudah belajar bahasa Arab, gitu kan? Di Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, masuk perguruan tinggi loh, kok belum bisa bahasa Arab? Itu kan sudah problem besar. Makanya itu saya lalu membuat menginisiasi. Saya tidak menggunakan kurikulum yang datang dari Departemen Agama itu. Saya buat kurikulum sendiri agar bisa bahasa adalah seperti ini, agar bisa anak-anak menjadi ini, saya lakukan seperti ini. Kurikulumnya saya rubah seperti ini. Sampai saya waktu itu pernah dipanggil oleh Pak Menteri Agama. Saya ditanya, katanya tidak menggunakan kurikulum dari Kementerian Agama. Enggak Pak, tapi bilang gitu. Kenapa tidak? Loh, saya kan harus mengikuti Bapak. Bapak ketika melantik saya, Bapak kan memberi arahan supaya dicarikan langkah-langkah strategis, kan begitu. Untuk meraih satu kualitas yang lebih unggul. Lah langkah saya strategis itu adalah tidak mengikuti Bapak. Ini kan langkah strategis, saya bilang itu. Saya berani melakukan itu. Dan setelah saya lakukan ternyata hasilnya bagus. Awal-awal saya diomongkan, Pak Menteri mohon maaf ya, kalau nyebut saya itu kan Yahudi. Kalau ada rapat Yahudi kok belum datang kan? Iya kan? Saya itu disebut Yahudi oleh Pak Menteri waktu itu. Kalau ada rapat bersama gabungan antara rektor-rektor, saya belum ada. Mana Yahudi kok belum datang gitu kan? Saya juga sampaikan kenapa Bapak nyebut saya Yahudi. Kamu itu kan banyak kerja keras sama juga berpikir suka berpikir out of the box katanya seperti itu. Saya melakukan hal-hal seperti itu dan ternyata hasilnya bagus.
Dan ketika hasilnya bagus, lalu yang lain-lain disuruh niru. Saya sebetulnya juga tidak suka kalau yang lain pada niru. Membuatlah sendiri kreasi-kreasi. Sehingga bangsa Indonesia itu menjadi berbeda-beda kayak begitu. Nanti kan orang itu akan pada tahu. Kalau yang pinter jam ini datang ke sana, kalau pinter ini datang ke sana, kalau datang ke sana, kan begitu. Tidak lalu sama kesamaannya juga tidak diraih. Akhirnya kesamaan dalam kualitas yang tidak bagus semua, kan begitu jadinya itu. Iya. Karena itu maka kalau menurut saya, berilah kepercayaan para rektor itu. Rektor-rektor itu diberikan kepercayaan. Kepala-kepala sekolah itu dikasih kepercayaan, dikasih space. Sekarang ada belajar merdeka. Tapi ternyata juga masih diatur-atur kan. Oke. Diserahkan aja kepada rektor itu, serahkan kepada kepala-kepala sekolah. Lalu pemerintah gimana? Pemerintah itu memberikan mencukupi kebutuhan pendanaannya, penggunaan fasilitasnya, kan begitu sebetulnya itu. Jangan lalu kemudian ikut-ikut cara ngatur-ngatur cara mengajar. Kan keliru ya kan di situ sebetulnya. Sepakat. Betul, Prof. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Perubahan kurikulum. Ya, setiap pemangku jabatan tertinggi, menteri pendidikan itu selalu berubah-ubah. Ya. Penglihatan saya, ketika perubahan-perubahan itu dihasilkan karena pemerintah saat ini, bahkan belum lama ada tokoh juga mengatakan ini salah saya minta maaf karena saya sudah mengubah. Ya Prof ya, mengubah tentang perjalanan negara ini. Syekh Panji Gumilang pun sering mengatakan hal yang berbeda. Namun seolah-olah tokoh tadi seperti mengiyakan apa yang dikatakan oleh Syekh Panji Gumilang. Kembali kepada GBHN bahwa negara ini berubah karena sudah tidak menggunakan garis-garis besar haluan negara. Apakah perubahan-perubahan yang terjadi sekarang, saat ini kita sedang membicarakan tentang pendidikan, itu termasuk efek di dalam tidak menggunakan GBHN tadi? Kalau menurut saya di Indonesia itu bukan itu. Di Indonesia itu tidak terlalu kita ini terlalu kepingin seragam. Kita ini kepingin ngatur-ngatur orang lain. Padahal bahan untuk ngatur gitu juga dia juga masih tahap belajar kan. Nah, akibatnya karena itu dibuat seragam itu kalau keliru lalu keliru semua. Iya kan? Semua menjadi keliru. Bukan lalu yang keliru itu hanya satu wilayah tertentu, tapi di semua wilayah keliru. Efek domino. Zamannya keliru, jadinya kan begitu. Domino, ya. Itu akibat kita tidak percaya kepada orang lain. Coba lalu saya katakan, karena untuk menjadi rektor itu harus profesor, kan begitu kan? Untuk menjadi kepala sekolah itu harus dikasih ini. Cukup sampai di sini aja sebetulnya. Hanya kalau itu titip kurikulum, hal-hal yang dasar, katakanlah misalnya harus ada Pancasila, gitu kan? Harus ada misalnya kewarganegaraan misalnya, harus ada bahasa Indonesia misalnya, katanya. Itu aja, yang lain itu silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau di agama itu kan urusan ruh, ruhani. Dikatakan yas'alunaka anir ruh. Padahal kamu tanya tentang ruh, maka kulir ruh min amri robbi. Tapi kalau urusan kehidupan ini dikatakan oleh Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Karena itu kalau ada rektor datang ke kementerian, ada misalnya kepala dinas di kabupaten, kota, di provinsi datang, maka jadi menteri itu kadang asalkan ada ini loh, ini. Pelaksana apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang duniamu daripada saya. Kan lebih enak jadinya. Jadi beragam dong. Jadi beragam. Dan mereka akan berlomba-lomba untuk mencari kualitas. Nggak usah bicara kurikulum. Untuk apa bicara kurikulum? Wong sudah ada kurikulum, nanti gurunya mengajar juga belum tentu kalau sesuai dengan kurikulum itu kok. Ya, karena gurunya sendiri tidak di-upgrade. Iya, jadi daripada menyusun kurikulum lebih baik mengupgrade guru-guru ini. Jadi misalnya para guru-guru itu di Indonesia itu ada lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas. Kan bisa jadi di Medan sana ada lembaga pendidikan yang berkualitas. Maka pemerintah memfasilitasi supaya guru ini belajar ke sana. Gurunya suruh belajar. Misalnya di Bali, ya kan?
ada apa pendidikan apa yang berseni misalnya apa, disuruh beli ke situ. Misalnya di Papua sana ada yang keunggulan, misalnya kehutanan atau mungkin juga tentang pertambangan tentang apa, pergilah ke sana. Kan cukup itu saja. Pemerintah lalu memberikan fasilitas. Begitu juga rektor. Dosen-dosennya karena itu tingkat perguruan tinggi agar tidak ketinggalan, maka juga harus ada anggaran bahwa guru itu, bapak namanya dosen itu misalnya tidak boleh berterus-menerus mengajar, maka harus ada space. Katakanlah misalnya 3 tahun mengajar, tapi 1 tahun tidak boleh mengajar. Kamu harus belajar ke Jerman sana, kamu harus belajar ke Perancis, kamu harus belajar misalnya ke Inggris, kamu harus belajar ke Rusia sana. 1 tahun dosen ini, pulang nanti akan segar kembali. Ngajar 3 tahun, 1 tahun pergi lagi, ngajar lagi 1 tahun pergi lagi. Itu lalu menjadi dosen juga menjadi senang. Bukan seperti sekarang ini, jadi dosen kadang-kadang pergi naik pesawat terbang aja tidak pernah. Kalah dengan apa itu namanya? Kerja itu apa itu namanya? TO. Ya, apa namanya? Ya. Itu rumah tangga itu loh. Ya, oke. Anak-anak rumah tangga belajar ke Cina, belajar di Cina, ke Saudi Arabia. Nanti kalau hari raya pada pulang, gitu kan? Mestinya dosen-dosen itu kan, karena dia dokter kan, harus menjadi sumber informasi. Tapi karena dosen ini tidak pernah pergi kemana-mana, ketika pulang kampung hari raya itu tidak menarik bagi tetangga-tetangga. Yang menarik justru tenaga kerja itu kan. Yang dari Jepang, yang dari Singapura, yang dari mana itu. Ya. Ini yang kini-kini loh justru yang perlu dipikirkan. Ya. Tuh. Secara bersama-sama. Sepakat, Prof. Kalau boleh saya mengartikan ya apa yang disampaikan Prof. Sesungguhnya banyak persoalan ya yang sedang terjadi saat ini. Prof, karena ada permintaan, jadi kita bikin episode keduanya. Silakan. Untuk obrolan yang ini. Silakan. Kita cut dulu. Kita minum-minum dulu, Prof. Oke. Ya. Makasih. Oke, loggers, untuk episode 1 karena ini supaya kita lebih bisa mengeksplor sesuatu yang ada di Prof. Imam Suprayogo, kita akan lanjut di episode kedua dengan judul atau tema yang lebih menarik. Saya H.A. Nasution, Log is Files, dan Prof. Imam Suprayogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.